Nah, silakan dipilih. Nah, nanti ketika memang sudah berhasil masuk ke halaman e-puskesmasnya, nanti akan langsung ditampilkan seperti ini. Ini merupakan halaman pertama kali ketika mengakses ke domain yang sudah ditampilkan seperti ini. Saya izin untuk search terkait domainnya atau alamat sistemnya. Setelah itu kita fokuskan pada menu info case manajemen pasien. Tinggal digeser saja, terus kita pilihnya e-puskesmas. Nah, kemudian ini silakan untuk diinputkan username atau ID dan passwordnya di sini. Silakan diinputkan, disesuaikan dengan akses akun yang dimiliki oleh masing-masing Vaskes. Jika sudah, kemudian silakan pilih login. Nah, mungkin untuk beberapa puskesmas sudah bisa masuk ya untuk ke sistemnya. Nah, setelah itu saya izin menggunakan akun demo. Nah, nanti ketika sudah berhasil login, ini merupakan tampilan awal ketika masing-masing puskesmas sudah berhasil masuk ke akunnya. Nah, setelah itu, di sini disediakan untuk beberapa fitur yang mana yang pertama kali diakses itu terkait fitur pendaftaran. Untuk fitur pendaftaran ini, kita fokuskan bagian unit pendaftaran saja. Jadi untuk di bagian perawat, kemudian juga dokter, kemudian juga petugas laboratorium, ini boleh diabaikan saja untuk menu pendaftarannya. Kita fokuskan untuk di bagian pendaftaran. Kemudian apabila kita ingin mendaftarkan pasien, silakan pilih menu pasien dan kakak. Nah, silakan dipilih pasien dan kakak. Nah, ketika sudah dipilih, di sini akan muncul tampilan seluruh pasien yang sudah terdaftar di sistem e-puskesmasnya pada saat pertama kali penginputan sampai dengan sekarang. Itu. Kemudian, sebelum kita mencari atau mendaftarkan pasien baru, kita cari dulu namanya. Kan ini sudah banyak data yang sudah terdaftar. Misalkan di sini kita cek dulu namanya, Fikri, kita cari namanya. Nah, di sini sudah ada dua nama yang berbeda atas nama Fikri. Yang satu Fikri Haikal, yang satu Fikri Algani. Nah, apabila ada dua data yang seperti ini, untuk memastikan data yang sesuai itu, sebaiknya direkomendasikan pencarian datanya itu berdasarkan nomor NIK-nya. Nah, misalkan kita cari atas nama Fikri Algani, misalkan berdasarkan NIK-nya. Kalau berdasarkan nama, kalau berdasarkan nama itu takutnya terdeteksi dua nama yang mirip atau yang sama gitu. Kita cari datanya, kemudian kita cari. Nah, pada saat kita menginputkan NIK, di sini sekarang udah terdeteksi atas nama Fikri Algani dengan NIK yang sudah diinputkan gitu sama datanya. Nah, ketika pasiennya itu sudah terdaftar atau pasien lama, silakan diklik dua kali datanya. Kemudian setelah itu silakan akses atau fokuskan pada menu pendaftaran. Silakan dipilih pada menu pendaftaran. Kemudian setelah itu nanti akan langsung diarahkan ke halaman untuk penginputan polinya. Untuk jenis kunjungannya, kemudian juga kunjungan sakit ataupun kunjungan sehat, kemudian jenis asuransinya. Terus bagaimana kalau misalkan asuransinya itu asuransi BPJS, Pak? Nah, berarti kita pilihnya BPJS Kesehatan. Nanti sistem akan meminta untuk penginputan nomor asuransinya atau nomor BPJS-nya.
Silakan nanti dicari, datanya ditemukan. Nanti lanjut untuk pengisian tinggi badan dan berat badan. Kalau di bagian pendaftarannya itu tidak ada pemeriksaan tinggi badan dan berat badan, karena kolomnya ini wajib untuk diisi, kita isi saja dengan kondisi datanya normal. Misalkan kita isi dulu 170, berat badannya misalkan 60. Nah, nanti gak perlu khawatir di bagian pendaftaran, karena nanti data ini bisa diubah kembali di bagian perawat dan dokter. Asalkan datanya terdaftar dulu aja, gitu. Kemudian kita scroll ke bawah, kita ganti dulu asuransinya umum. Setelah ke bawah, silakan pilih kondisinya, misalkan stabil. Kemudian kita tentukan untuk instalasinya, apakah rawat jalan, atau gawat darurat, atau misalkan puskesmasnya yang rawat inap, silakan pilih yang rawat inap. Gitu. Misalkan ini banyak pasien berkunjungnya itu rawat jalan, silakan dipilih. Kemudian tentukan untuk poli yang ditujunya, apakah KIA atau gigi atau misalkan poli umum. Kita daftarkan sebagai poli umum, setelah itu kita klik simpan. Nah, maka pasien atas nama Fikri Algan ini sekarang sudah terdaftar di poli umum. Nah, kita cek datanya apakah sudah masuk atau belum. Nah, ngeceknya di mana? Ada di bagian pelayanan. Kemudian silakan pilih menu medis. Nah, sekarang udah masuk atas nama Fikri dengan layanan atau ruangan poli umum. Terus bagaimana kalau misalkan ada pasien yang belum terdaftar, Pak? Misalkan di sini atas nama Ahmad, misalkan ada terdaftar belum? Oh, Ahmad sudah ada, misalkan kita cari datanya. Nah, ternyata datanya tidak ditemukan. Baru kita daftarkan sebagai pasien baru. Ada di bagian pojok kanan, silakan pilih buat baru. Nah, setelah dipilih buat baru, jangan lupa kita hilangkan untuk data di verifikasi lengkapnya. Kenapa? Nanti kalau misalkan checklistnya itu kita aktifkan, nanti yang data nomor handphone, provinsi, kecamatan, pekerjaan, agama itu wajib diisi. Tapi kalau misalkan kita hilangkan datanya, hanya data-data yang dibutuhkan saja, seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, sama NIK-nya itu wajib. Kemudian jangan lupa kita pilih asuransinya atau penjaminnya. Kalau misalkan umum, silahkan dipilih umum. Tapi kalau misalkan pasiennya BPJS, kita ganti jadi BPJS Kesehatan. Nah, kita ganti jadi BPJS Kesehatan. Kemudian inputkan nomor kartu pesertanya. Untuk nomor kartu peserta ini, bisa diinputkan NIK atau nomor BPJS-nya. Jika sudah diinputkan, kemudian silakan untuk dicari. Misalkan di sini sebagai contoh karena akun ini belum terintegrasi, jadi kita pilih sementara waktu ini jadi asuransinya umum. Kemudian silakan untuk dilengkapi terkait KTP-nya atau NIK-nya. Ini sebagai contoh saja. Kemudian nanti jangan lupa di bagian pendaftaran itu dicek IHS number-nya. Dicek IHS number-nya agar data pasien tersebut bisa terkirim ke satu sehatnya. Terus bagaimana kalau misalkan pasiennya itu tidak ada IHS number? Kita tetap layani pasien tersebut, tapi memang datanya tidak terkirim ke satu sehat. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian di sini kita coba daftarkan tadi nama pasiennya. Sebagai contoh saja. Kemudian jenis kelaminnya silakan untuk disesuaikan. Kemudian tanggal lahirnya silakan dipilih, ditentukan. Nanti untuk usianya akan terinput secara otomatis. Kemudian untuk tempat lahir itu sifatnya opsional atau tidak wajib. Kemudian untuk data-data yang lainnya itu silakan diisi apabila ada kebutuhan. Misalkan di sini Pak ada nomor handphonenya kita butuh, silakan dilengkapi. Atau misalkan Pak di sini ada nomor rekam medik lamanya, silakan untuk dilengkapi juga seperti itu.
Misalkan di sini pasien itu punya nomor rekam medik lama. Silakan diinputkan nomor rekam medik lamanya. Sudah seperti ini, kemudian kita pilih simpan. Nah, jika sudah disimpan, sama tampilannya antara pasien baru dan pasien lama. Silakan pilih pada menu pendaftaran. Kemudian, sama seperti yang sebelumnya, tampilannya dipilih kunjungan sehat atau kunjungan sakit. Kemudian juga di sini apabila memang pasien BPJS nanti akan diminta untuk penginputan tinggi badan dan berat badan. Tapi kalau yang pasiennya umum itu tidak perlu mengisi tinggi badan dan berat badan. Jika sudah, kemudian di sini ada untuk screeningnya, screening visual, silakan disesuaikan. Setelah itu di sini ada kolom instalasinya. Misalkan kita coba daftarkan ke bagian poli umum. Silakan setelah itu disimpan. Nah, ini apabila kita disimpan, tapi kolom yang wajibnya itu belum diisi, nanti akan muncul silakan isi yang berbintang merah. Nah, maksudnya berbintang merah itu seperti apa? Ada pada menu berbintang merah seperti ini. Jika sudah, kemudian simpan. Nah, seperti itu Bapak Ibu mungkin dari beberapa puskesmas yang belum maksimal terkait alur pendaftarannya, ada juga mungkin puskesmas yang sudah tahu terkait alurnya. Sampai sini mungkin Bapak Ibu untuk pertanyaan, apakah ada? Boleh disampaikan. Apabila ada yang kendala atau yang masih kebingungan. Oke, kalau di bagian pendaftaran tidak ada yang ditanyakan, saya izin lanjut terkait pelayanannya. Nah, untuk pelayanan ini nantinya difokuskan oleh bagian unit perawat, kemudian juga unit dokter atau tenaga kesehatannya, kemudian juga petugas laboratorium beserta kasir. Nah, kita juga ada menu kasir. Nah, sekarang kita fokuskan dulu untuk perawat sama dokternya. Silakan pilih medis. Nah, nanti akan muncul dua pasien yang sudah kita daftarkan sebelumnya, baik itu pasien lama maupun pasien baru seperti itu. Nah, kita coba daftarkan atas nama pasiennya Alberti. Kemudian setelah itu silakan untuk diklik dua kali pasiennya. Silakan diklik dua kali pasiennya. Setelah itu kita klik mulai dulu untuk memulai terkait pemeriksaannya. Kemudian setelah itu, kita langsung saja fokuskan pada menu anamnesa dan diagnosa. Nah, jadi yang wajib untuk diinputkan itu anamnesa dan diagnosa. Yang lainnya itu sifatnya opsional atau sesuai dengan kebutuhan saja. Nanti kalau misalkan pasiennya itu nggak dikasih resep, berarti pengisiannya hanya anamnesa dan diagnosa saja. Atau misalkan pasiennya itu butuh pemeriksaan laboratorium, silakan untuk diakses laboratoriumnya seperti itu. Tapi ditekankan kembali, yang wajib itu hanya anamnesa dan diagnosa saja dan status pulangnya. Nah, sekarang kita pilih anamnesanya. Kemudian kita tentukan untuk dokter atau tenaga medisnya. Misalkan di sini atas nama dokternya Fikri sebagai dokter umum, dengan catatan data pegawainya harus ditambahkan terlebih dahulu. Kalau misalkan belum ditambahkan, nanti tidak akan muncul tampilannya seperti ini. Silakan dipilih. Kemudian untuk keluhan utamanya, misalkan di sini batuk pilek. Jika sudah, setelah itu kita tentukan Kita untuk lama tentukan sakitnya. untuk lama sakitnya. Misalkan sudah 3 hari. Misalkan sudah 3 hari. Kemudian di sini untuk perawat atau bidannya silahkan disesuaikan. Sebelumnya Bapak Ibu ada Sebelumnya ditanyakan Bapak dulu Ibu ada mungkin. ditanyakan dulu mungkin.
Sebelum saya lanjut mungkin untuk Sebelum saya lanjut, penyampaiannya. mungkin untuk penyampaiannya. Oke, kalau misalkan tidak ada, saya izin lanjut. Nah, kemudian di sini ada untuk pemeriksaan status fisik, neurologis, dan lain sebagainya. Itu silakan disesuaikan berdasarkan kebutuhan, tapi tidak wajib untuk diisi. Ini boleh dilewat. Kemudian di sini ada yang sifatnya wajib untuk tanda-tanda vitalnya. Misalkan di sini untuk tensinya 120/90. Kemudian di sini untuk tinggi badannya misalkan 170. Setelah itu untuk berat badannya misalkan di sini 60. Lingkar perutnya misalkan 80. Setelah itu untuk detak nadinya silakan disesuaikan. Kemudian nafasnya juga beserta suhunya. Nah, untuk suhu apabila inputannya itu ada komanya, misalkan 35,5. Nah, untuk inputin koma itu pakai titik 35,5. Tuh. Setelah itu di sini ada juga fitur yang namanya asesmen nyeri, kemudian juga ada juga yang namanya untuk resiko jatuh, kemudian ada juga kolom-kolom yang lainnya. Itu silakan disesuaikan saja berdasarkan kebutuhan rekan-rekan dari masing-masing puskesmasnya. Data apa saja yang dibutuhkan. Kemudian di sini ada untuk edukasi. Silakan kita tentukan edukasinya, tapi kalau misalkan tidak ada edukasi, silakan untuk di strip saja seperti itu. Kemudian di sini ada cetakan suratnya apabila nanti pasiennya itu butuh cetakan, pendaftaran, berobat, pengantar rujukan dan lain sebagainya. Atau di sini ada juga data screening. Nanti bisa screening gizi, lansia, kemudian juga di sini ada ibu hamil, kemudian juga ada screening PTM dan lain sebagainya. Itu silakan untuk disesuaikan dan ditentukan tanggalnya. Kemudian kita juga ada yang namanya kunjungan 25 tahun terakhir. Apabila nanti dokter membutuhkan untuk data riwayat pemeriksaannya, itu bisa kita lihat di sini. Silakan diklik 2 kali. Nanti bisa kelihatan untuk datanya. Kebetulan ini baru pemeriksaan awal, jadi di sini nggak dimunculkan untuk anamnesa, diagnosa, resep, dan lain sebagainya. Kita lanjut untuk ke bagian pemeriksaannya. Ini untuk pemeriksaan fisik beserta anatomi tubuh. Misalkan di sini di bagian kepala, misalkan pusing. Jika sudah, silakan pilih tambah. Kemudian nanti akan masuk ke kolom bagian tubuh beserta keterangannya. Jangan lupa setiap kali menginput itu pilih simpan. Nah, maka untuk anamnesa sekarang sudah berhasil disimpan. Selanjutnya kita pilih ke atas. Nah, baru untuk diinputkan diagnosanya. Untuk diagnosanya di sini bisa berdasarkan kode ICD-10 ataupun langsung diagnosanya. Misalkan di sini untuk diagnosanya atau bisa berdasarkan kode. Nah, ini untuk kodenya silakan disesuaikan. Nanti untuk dokter silakan diinputkan bisa berdasarkan kode ICD-10 ataupun nama diagnosanya. Kemudian apabila dalam satu pemeriksaan ada 2 atau lebih diagnosa, silakan tambahkan lagi untuk diagnosanya. Jika sudah, kemudian klik simpan. Nah, kenapa harus diklik simpan dulu? Nanti obat ini pada saat sudah diklik simpan, nanti akan langsung terkirim ke bagian apoteknya. Maaf, untuk terkirim dan tersimpan seperti itu. Berlaku juga untuk resepnya. Nah, nanti untuk resep itu baru terkirim. Saya ralat, mohon maaf, tadi untuk diagnosa itu hanya tersimpan saja. Kemudian untuk resep itu akan langsung terkirim ke bagian apotek. Nah, untuk penginputan resep itu dengan catatan stok obatnya itu harus terinput terlebih dahulu ke sistem
puskesmasnya. Harus ada di apoteknya terlebih dahulu. Nanti mungkin saya akan sampaikan bagaimana nanti cara untuk menambahkan stok obat agar obatnya itu bisa diresepkan. Kemudian kita pilih, di sini ada kolom untuk penginputan resep, dicari nama obatnya, misalkan di sini namanya paracetamol. Nah, kalau misalkan obatnya itu udah ada, nanti sistem akan memunculkan atau menampilkan list obat yang memang sudah ada. Misalkan di sini paracetamol tablet 100 mg yang ada di stok itu 30.014 kaplet. Tapi kalau misalkan obatnya itu kosong, sistem tidak akan muncul atau menampilkan obatnya seperti ini. Kemudian jumlahnya 10 kaplet. Setelah itu signanya misalkan 3 kali 1. Untuk pengentriannya itu 3x1. 3 kali 1. Aturan pakainya itu sesudah makan. Jika sudah, kemudian klik simpan. Kemudian apabila ada obat racikan, silakan ditentukan untuk jenis racikannya. Apakah R1, R2 maupun R5. R ini maksudnya bukan obat 1, bukan obat 2, bukan obat 5. Tapi biasanya kan dalam satu peracikan itu terdiri dari beberapa racikan. Ada racikan yang pertama, ada racikan yang kedua. Nah, itu untuk pembeda racikannya, bukan obat-obatannya. Kita pilih untuk jenisnya itu R1. Kemudian di sini ada jumlah permintaannya, ada berapa kaplet untuk puyernya. Atau misalkan obat itu dijadikan puyer, dijadikan berapa puyer? Misalkan dijadikan 10 puyer. Setelah itu nama obatnya terdiri dari misalkan di sini obat yang tersedia. Nah, misalkan di sini ada Ambroxol tablet, kemudian jumlahnya misalkan 3 kaplet yang nantinya akan dijadikan 10 puyer. Signanya misalkan 3x1 atau 3 kali 1, kemudian aturan pakainya sesudah makan. Nah, kalau misalkan dalam satu racikan itu ada lebih dari satu obat, silakan pilihnya itu sama kodenya R1, berarti ini tergabung dalam racikan yang sama. Kemudian nama obatnya misalkan di sini saya coba inputkan yang lainnya, asiklovir misalkan. Kemudian jumlahnya berapa kaplet? Di sini 4 kaplet, ini sebagai contoh. Kemudian signanya 3 kali 1. Aturan pakainya sesudah makan. Nanti kalau misalkan ada obat yang lainnya, obat yang tunggal, non racik, silakan untuk pilih tambah. Nah, kalau misalkan obatnya tidak racikan, silakan yang R1-nya ini kita jadikan pilih, nanti diinputkan untuk nama obat yang lainnya. Jumlahnya misalkan di sini 10 kaplet, kemudian signanya 1 kali 1, tambah. Nah, berarti ini obat paracetamol itu obat tidak racikan, dan obat CTM pun sama tidak racikan. Tapi kalau misalkan di sini obatnya itu racikan, akan muncul kodenya R gitu. R1 atau R2. Tapi ini kebetulan R1 keduanya karena masih dalam satu racikan. Gitu. Terdiri dari obat Ambroxol dan asiklovir. Kemudian masing-masing 3 dan 4 kaplet dijadikan 10 puyer. Jangan lupa untuk diklik simpan. Setelah diklik simpan, nanti obat ini akan langsung terkirim ke bagian apoteknya. Jadi dipastikan untuk disimpan seperti itu. Nah, mungkin agak loading di sini jaringannya. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu terkait untuk di bagian persiapan ini. Silakan untuk ditanyakan. Atau misalkan Pak, saya sebagai apotek belum bisa nambahin obat karena belum ditambahin stok obatnya. Atau misalkan Pak, saya kok nggak bisa nginputin obat racikan itu gimana ya? Itu boleh ditanyakan saja. Jadi ini untuk sesinya, sesi tanya jawab dan diskusi Bapak Ibu.
Izin Pak. Ya, silakan. Ya, Ibu, silakan ditanyakan. Kalau dia izin Pak dari Puskesmas Tripadang. Pak, itu Ya, yang Ibu, bagian silakan. rekonsiliasi obat itu perlu diisi lagi atau tidak, Pak? Nah, untuk yang rekonsiliasi obat biasanya itu tidak perlu. Jadi hanya sesuai kebutuhan aja. Nanti misalkan obatnya itu pasien udah dikasih obat tapi ternyata belum sembuh-sembuh. Nah, kita pilih keterangannya. Apakah lanjut aturan pakai berubah dan di stop kalau misalkan tidak cocok. Tapi kalau misalkan nggak ada, ini abaikan aja Ibu. Jadi langsung langsung aja ke bagian resep gitu. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Ada lagi mungkin dari puskesmas yang lainnya? Ada lagi mungkin sebelum kita lanjut Bapak Ibu? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Dari Pak. Puskesmas Pasar Gambir. Di sini sudah kita coba untuk pelayanan umum, pelayanan medis umum, KIA, dan poli gigi. Untuk pelayanan KIA dan poli gigi itu Pak nggak ada menu laboratorium, Pak. Oke, berarti yang poli umum ada ya Pak? Poli umum ada, Pak, tapi poli KIA, poli gigi tidak ada menu laboratorium, Pak, di pelayanan medisnya, Pak. Oke. Sedangkan untuk poli gigi dan poli KIA terkadang dibutuhkan untuk pelayanan laboratorium sebagai penunjang berobat. Ya. Itu izin Bapak, Bapak di depan laptop Bapak. Iya, Pak. Nah, mungkin Bapak boleh dicoba akses pada menu pengelolaan, Ya, kemudian pilih ruangan Pak. data master ruangan ya, Pak ya. Ya, betul. Oke, Pak. Pilih ruangan. Kemudian ruangan apa saja Pak tadi yang tidak ada? KIA sama gigi ya Pak? Iya, ruang KIA dan ruang gigi tidak ada menu Nah, laboratoriumnya, Pak. misalkan yang KIA dulu Pak. Untuk KIA itu silakan diklik 2 kali ruangannya. Oke, Pak. Sudah Pak? Sudah, Pak. Terus ubah. Ubah. Nah, Oke. ini laboratoriumnya belum di checklist Bapak. Laboratoriumnya. Oh, oke. Oke. Laboratorium controller head Ya, crate ya, Pak ya. betul. Ini juga berlaku Pak untuk ruangan-ruangan yang lainnya. Misalkan Pak, di sini Heeh. tidak ada pemeriksaan caten. Nah, nanti Bapak bisa diinputkan untuk catennya gitu, di checklist gitu. Oh, oke, oke. Berarti tergantung kebutuhan ya, Pak ya. Ya, betul seperti itu Pak. Imunisasi tidak satu lagi Pak. Imunisasi. Coba. Nggak ada ininya, nggak ada layarnya. Ini langsung update ya, Pak ya. Langsung update saja Pak. Nah, nanti imunisasi ada, tinggal di aja imunisasi controller. Seperti itu Ibu dan Bapak. Nah, juga sudah. Kemudian untuk di-update. Nah, nanti Bapak boleh dicek di bagian pelayanan medisnya apakah sekarang udah muncul atau belum. Ada lagi Bapak Ibu untuk pertanyaan atau kendala yang dialami masing-masing puskesmas? Oke, sudah muncul ya, Pak. Ya, baik Bapak. Berarti kalau misalkan sudah muncul, sudah berhasil, berarti tinggal disesuaikan lagi untuk ruangan-ruangan yang lainnya ya Bapak. Oke, Pak. Terima kasih infonya ya, Pak. Ya, sama-sama Bapak. Ada lagi mungkin? Izin Ya, bertanya, silakan Ibu. izin bertanya. Kalau ini kan kalau di KIA ibu hamilnya disuntik TT itu masuk imunisasi mana? Nah, Ibu, untuk imunisasi TT itu udah ada belum nggak Bu pemeriksaan imunisasinya? Ini Bu. Maksudnya Nah, kalau misalkan Pak ini Maksud- imunisasi ini benar, belum ada Bu. datanya, kita bisa tambahkan Ibu ada di master data imunisasi. Nah, ini ada di bagian pengelolaan, nanti di data imunisasi Ibu.
Nah, nanti kalau misalkan imunisasinya itu belum lengkap, nanti Ibu silakan dibuat baru imunisasinya yang belum ada. Nah, misalkan di sini Ibu kodenya kode imunisasi, misalkan imunisasinya itu 00123. Nah, nama imunisasinya yang belum ada itu nama imunisasi apa, Ibu? Nanti bisa ditambahkan Apa di ya? sini. Imunisasi tetanus. Ada. Nah, Oh, ini, nggak ada ya? Oh, harus ditambahkan kalau nggak ada ya, Pak? iya betul, Ibu. Nah, Kode misalkan di imunisasinya sini untuk kode imunisasi itu bebas, asalkan tidak boleh sama dengan data imunisasi yang lain. Nah, misalkan Pak ini imunisasi tetanus kok nggak ada ya? Nah, kita bisa tambahkan dulu imunisasi tetanus kategorinya apa? Nah, misalkan ini yang sebagai contoh untuk yang lainnya, untuk kategorinya. Nah, misalkan kategorinya campak atau jenisnya injek, statusnya aktif atau tidak aktif, seperti itu. Kemudian misalkan kategorinya jenisnya apa? Apakah injek atau oral, misalkan injek. Kemudian statusnya aktif. Nah, ini kategorinya. Apakah untuk anak atau dewasa? Misalkan di sini atau untuk semua. Berarti tercakup anak sama dewasa gitu. Kalau misalkan Pak ini untuk dewasa saja, berarti pilihnya dewasa. Jangan lupa untuk disimpan. Nanti di bagian pelayanan pemeriksaannya akan ditambahkan Ibu untuk imunisasi tetanus, nanti diceklis saja. Seperti itu Ibu. Nah, nanti Ibu harus di list untuk imunisasi apa saja yang memang belum terinput. Nanti silakan untuk diinputkan secara manual atau secara sendiri pada menu pengelolaan, kemudian cari yang namanya data imunisasi. Nah, mungkin seperti itu Ibu Kairani terkait pertanyaan yang diajukan atau yang disampaikan. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan, silakan. Kita ini sesinya diskusi saja ya Bapak Ibu terkait kendala, terkait error atau misalkan terkait kebingungan seperti tadi itu supaya terbantu seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu ada lagi sebelum saya lanjut terkait yang pasien yang sebelumnya? Baik, kalau misalkan nggak ada lagi pertanyaan yang disampaikan, saya izin Bapak Ibu untuk melanjutkan terkait materi yang tadinya sempat terpotong seperti itu. Oke, mungkin kita kembali lagi ke bagian pelayanan medisnya. Nah, ini ketika pasiennya hilang, kita pilih statusnya itu ganti menjadi semua pemeriksaan. Atau misalkan yang sedang diperiksa, yang sudah diperiksa, atau yang lain-lainnya. Nah, ketika yang masih merah seperti ini, ketika kita keluar, boleh dilanjutkan saja. Tinggal diklik 2 kali. Nanti silakan ditentukan untuk tadi resepnya sudah kita inputkan. Kemudian juga apabila memang pasiennya itu ada tindakan, silakan inputkan tindakannya. Misalkan untuk inputannya, misalkan di sini tindakannya injeksi misalkan. Atau misalkan pasiennya itu kecelakaan, misalkan di sini hekting. Nah, hekting 1 sampai 3 jahitan, hekting 1 sampai 5 jahitan. Dengan catatan data tindakannya harus ditambahkan juga seperti data imunisasi. Kalau misalkan Pak, untuk tindakan ini kok nggak ada ya? Berarti di master datanya itu belum ditambahkan di bagian data tindakan. Seperti itu. Ini sebagai contoh saja, hekting. Misalkan 1 sampai 3 jahitan. Apabila memang pasien ini pasien BPJS, kemudian tidak ada tarifnya, ini untuk tarifnya bisa kita ubah saja Bapak Ibu. Jadi Rp0. Kemudian di sini ada
lama tindakannya, berapa lama, hasilnya seperti apa, atau mungkin ada catatan untuk pasien tersebut, silakan untuk dilengkapi di bagian keterangannya. Jika sudah, kemudian jangan lupa kita klik tambah. Nah, setelah diklik tambah, nanti akan masuk ke kolom yang di bawahnya. Nanti kalau misalkan dalam satu tindakan ada beberapa tindakan, berarti kita inputkan tindakan yang lainnya. Misalkan di sini tindakannya ada tindakan injeksi obat misalkan. Kemudian tarifnya 0 karena mungkin pasien BPJS, tapi kalau misalkan tidak tercover oleh BPJS, kita inputkan saja nominalnya seperti ini. Kemudian tambah. Nah, berarti pasien ini dilakukan tindakan ada dua, yaitu hecting 1-3 dan injeksi obat. Setelah itu jangan lupa untuk diklik simpan. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu terkait tindakannya. Setelah itu apabila memang pasiennya membutuhkan pemeriksaan laboratorium, silakan pilih laboratoriumnya. Kemudian di sini ada jenis-jenis pemeriksaannya. Misalkan jenis pemeriksaannya sebagai contoh ini asam urat. Nah, asam uratnya boleh yang kimia darah atau misalkan yang BPJS-nya. Atau misalkan dalam satu eh, order laboratorium lebih dari satu pemeriksaan itu juga bisa. Misalkan asam urat, kemudian juga golongan darah dan lain sebagainya. Atau misalkan di sini yang ada logo BPJS-nya. Nah, ini mungkin karena akunnya akun contoh, jadi ada tidak berurutan untuk pemeriksaannya. Kita coba satu sampel dulu saja. Nah, nanti jangan lupa di sini akan muncul untuk pemeriksaannya asam urat, kemudian tidak ada tarifnya beserta nilai rujukannya. Nah, di sini ada nilai rujukannya laki-laki dan perempuan. Jangan lupa untuk diklik simpan. Apakah dilakukan pemeriksaan hari ini? Silakan untuk dipilih ya saja. Nah, nanti seperti di bagian resep, nanti ketika diklik simpan, nanti akan langsung terkirim atau terkoneksi atau terintegrasi ke bagian laboratoriumnya. Bisa kita pastikan bahwa memang untuk pasien itu udah masuk ke bagian laboratoriumnya. Begitupun sama yang tadi resepnya setelah kita simpan baru muncul obatnya atas nama Alberti tadi. Seperti itu Bapak Ibu untuk order laboratorium. Nanti mungkin untuk tahapan pemeriksaan labnya akan disampaikan di akhir mungkin. Nah, kemudian setelah itu di sini kita kembali lagi. Nanti untuk pasien poligigi pun sama. Nanti apabila butuh pemeriksaan eh, odontogram, silakan diakses odontogramnya. Silakan untuk dilengkapi untuk pemeriksaan odontogramnya. Atau misalkan KIA, silakan diakses KIA-nya, antenatal, persalinan, dan lain sebagainya. Atau misalkan gizi, di sini juga ada gizinya, dan lain sebagainya. Itu silakan untuk disesuaikan saja. Setelah itu, jika memang pasien tersebut sudah diselesaikan pemeriksaannya, jangan lupa Bapak Ibu dipilih status pulangnya, baik itu berobat jalan, rujuk internal maupun rujuk lanjut. Nah, kita kita lihat untuk riwayat pemeriksaannya apakah sudah bertambah atau belum. Nah, kita cek. Nah, nanti akan bertambah ketika Bapak Ibu itu sudah klik anamnesa, menyimpan diagnosa, menyimpan resep, menyimpan laborat dan tindakan, nanti akan muncul anamnesanya sampai dengan tindakan yang nantinya bisa digunakan untuk dokter untuk melihat riwayat pemeriksaan sebelumnya didiagnosa apa seperti itu Bapak Ibu.
Nah, jika sudah, jangan lupa untuk dipilih status pulangnya, misalkan berobat jalan. Kemudian silakan untuk unchecklist jika tidak ada tanggal rencana kontrol. Jangan lupa diselesaikan. Nah, pelayanan pasien selesai. Jadi statusnya sekarang yang tadinya berwarna merah, berwarna putih, kemudian juga berwarna merah, sekarang berubah menjadi berwarna hijau. Seperti itu. Nah, mungkin ini sebagai gambaran saja Bapak Ibu terkait pelayanan yang ada di menu perawat dan dokter. Seperti itu. Mungkin sampai sini, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait alur pemeriksaan perawat dan dokter? Kalau misalkan tidak ada, Bapak Ibu saya izin lanjut untuk di bagian pemeriksaan laboratnya. Apakah sudah terkirim atau belum? Nah, nanti saya akan lanjut terkait bagaimana cara untuk menambahkan obatnya, baik itu master obat, eh, kemudian juga penerimaan obat, atau misalkan distribusi obat dari gudang farmasi ke apotek atau ke ruangan poli, seperti itu. Nah, untuk di bagian pelayanan laboratorium, silakan untuk di bagian laboratnya, silakan akses laboratoriumnya. Kemudian silakan untuk diklik 2 kali untuk pasiennya. Nah, nanti akan ketahuan pemeriksaannya. Oh, ini pemeriksaannya asam urat. Nah, kemudian silakan diklik ubah. Nah, setelah diklik ubah, di sini akan langsung diarahkan ke bagian pengambilan sampelnya. Silakan dipilih untuk pengambilan sampelnya, apakah darah, urin, lendir, dan lain sebagainya. Silakan dipilih pengambilan sampel. Setelah itu di sini akan diminta untuk penanggung jawab pemeriksaannya atau dokternya. Misalkan dokternya, misalkan di sini atas nama Fikri. Kemudian untuk batas waktunya di sini misalkan tanggal 11 selesainya jamnya misalkan jam 11.30 selesainya, jangan lupa diklik simpan. Oh ya, di sini lupa jenis sampelnya. Nah, untuk jenis sampelnya kita ada beberapa pilihan, boleh Bapak Ibu dispasi 3 kali. Nah, ada darah, urin, feses, dahak, kemudian dan lain-lainnya. Silakan disesuaikan. Misalkan di sini darah, kemudian satuan takarannya di sini misalkan mili. Jumlahnya berapa mili? Misalkan di sini jumlahnya 1 mili. Jangan lupa disimpan. Jadi dipastikan jangan seperti tadi bintang merahnya lupa terinput gitu. Jadi agar bisa disimpan semuanya dipastikan terinput. Nah, kemudian setelah itu silahkan kita kembali lagi ke bagian pemeriksaan laboratnya. Kita scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Setelah itu di sini akan muncul opsi jenis sampelnya yang tadi sudah kita buat. Sampelnya misalkan darah. Nah, sudah muncul. Nanti kalau misalkan Pak, bagaimana kalau misalkan ada 2 pengambilan sampel darah dan urin? Berarti nanti jenis sampelnya ditambahkan saja darah sama urin gitu. Jadi di sini akan muncul 2 pemeriksaan, 2 sampelnya darah dan urin. Kebetulan ini hanya darah saja, jadi munculnya darah. Silakan dipilih. Kemudian hasilnya dari nilai rujukannya. Misalkan laki-laki 2,9. Nah, sudah. Kalau misalkan tidak normal, silakan pilih tidak normal. Seperti itu. Nanti akan menebal. Jadi pasien itu hasilnya tidak normal. Seperti itu. Setelah itu jangan lupa, ini kalau misalkan pasiennya kritis atau urgent, silakan dipilih urgent gitu. Tapi kalau misalkan tidak, silakan dipilihnya bawaan tidak urgent. Kemudian jangan lupa untuk diklik update. Nah, setelah diklik update, apabila butuh hasil labnya, ada di sini hasil pemeriksaan.
Nah, dipilih hasil pemeriksaannya akan muncul di sini untuk hasilnya asam urat. Nanti jangan lupa diselesaikan. Data transaksi berhasil diselesaikan. Kita cek di bagian dokternya apakah sudah terinput atau belum. Nah, kita cek yang pasien yang tadi sudah diselesaikan. Nah, di sini akan muncul hasilnya 2,9 untuk pemeriksaan asam urat. Seperti itu Bapak Ibu terkait untuk pemeriksaan laboratorium. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait pemeriksaan laboratoriumnya? Tapi nggak tahu lah ya. Iya itu aku bilang seharusnya apa loh offline. Asep izin Pak Asep. Maaf Ibu, di sini kebetulan dengan Mas Fikri Ibu. Oh Mas Mas Asepnya Fikri. sedang. Oh iya Ya, maaf betul, ya Ibu. Pak Mas Ya, Fikri. Ibu. Ya, izin mau bertanya, mungkin di luar pencatatan laboratorium ini lah ya kan Pak. Boleh, boleh Ibu. Ini seandainya kita salah menginput ya kan, ternyata untuk dihapus itu susah atau tidak bisa Pak. Bagaimana caranya Pak? Ibu sebagai contoh itu pemeriksaan apa Bu? Apakah tindakan atau apa? Pendaftaran Pak registrasi. Oh, pendaftaran salah Bu ya, salah ngedaftarin Ya pasien gitu salah ya. masuk ke dalam poli. Misalnya dia aturannya mau ke poli gigi. Masih misalnya dia mau ke poli gigi tapi ini termasukkan di poli umum, itu ngapuskan yang di poli gigi kayak mana ya Pak? Oh, sebentar. Nah, jadi ada settingan dulu Ibu. Nah, Ibu kan kalau menghapus itu harus diminta menginputkan password otorisasi Ibu ya. Iya Pak. Nah, itu harus disetting dulu Ibu di akun yang kita gunakan. Jadi pada saat kita pakai akun admin, kita harus ditambahkan terlebih dahulu untuk password otorisasinya. Sebagai contoh saja, untuk di akun yang sudah berjalan. Nah, Ibu silakan akses ke bagian pengelolaan, kemudian dipilih pengguna. Nah, setelah itu dipilih pengguna. Pada saat kita membuat data baru, di sini akan meminta password otorisasinya, Ibu. Nah, password otorisasi ini gunanya buat apa? Contohnya seperti tadi, menghapus pasien, menghapus poli, menghapus obat, nanti akan diminta password otorisasinya. Seperti itu. Nah, jika sudah ini ditentukan atau dibuat password otorisasi, jangan lupa Ibu di logout dulu agar password itu terupdate atau tersimpan di sistemnya. Nah, kemudian menghapusnya di mana Pak menunya? Ada di bagian pendaftaran, kemudian kita pilih pendaftaran pasien. Nah, misalkan kita asumsikan pasien yang salah itu atas nama pasiennya di akun demo sebentar. Nah, misalkan di pendaftaran, kemudian pilih pendaftaran pasien. Nah, misalkan nih pasien itu atas nama Fikri Algani. Harusnya ke poli gigi tapi kita daftarkan ke poli umum. Ini kan salah ya, harus dihapus. Nah, itu silakan diklik 2 kali polinya. Nanti di bawah di bagian pojok kiri ada panah yang berwarna merah seperti ini, ada hapus permanen. Bisa terlihat Ibu, mohon maaf. Nah, ada hapus permanen. Nah, nanti akan diminta untuk password otorisasi yang sudah kita buat sebelumnya. Baru keterangannya apa? Misalkan kesalahan input. Kesalahan input, nanti diinputkan password otorisasinya, baru dihapus seperti itu. Nah, nanti ketika sudah dihapus, silakan daftarkan pasien yang tadi ke poli yang betul, yang benarnya. Seperti itu, Ibu. Oh iya. Pak, Ya, Pak Ibu. Fikri. Oke, terima kasih tadi Pak atas infonya. Kemudian ini Pak, mungkin karena lagi hangat-hangatnya nih Pak, baru selesai pelatihan ILP. Betul. Nah, jadi Pak, ini kita duluan nanya lah ya Pak ya. Ya, boleh, Kita kan boleh, Ibu. harus memasukkan screening, harus melakukan screening terhadap semua pasien kan Pak, Betul. sesuai dengan klaster-klasternya ya Pak. Nah, di sini
hanya ada apakah sudah di screening, misal lansia P3G, oh, sudah gitu. Tapi pertanyaannya atau kuesioner atau form screeningnya itu nggak ada, Pak. Apakah itu bisa dimasukkan di satu aplikasi ini biar tidak ada, tapi paperless gitu, Pak, biar tidak manual lagi. Oke. Berarti itu tidak adanya di mana Ibu? Di pelayanannya atau di menu di mananya? Di menu setiap ini ya, setiap pelayanan kan harus ada screening. Oke, mungkin ini akun Diapo ini belum terintegrasi. Saya coba izin ganti ke akun yang screening ya Bu ya. Nah, mungkin seperti ini Ibu, terkait tahapan-tahapan yang memang perlu disiapkan. Apabila, mohon maaf Ibu, ini agak sedikit noise suaranya, sedang ada pembangunan di sebelah. Nah, mungkin di sini di bagian pengelolaan, ini kita konfigurasi dulu yang namanya screening. Apakah sudah dilakukan Ibu untuk konfigurasinya? Sudahlah konfigurasi kan kita masuk ke klaster ini jadi klaster dewasa. Nah, di sini ada konfigurasi Tadi kita udah screening ELP. coba-coba sih, Pak, ada kita coba. Oke. Nah, misalkan saya coba refresh kembali Bu ya alurnya, terkait alurnya. Nah, di sini ada konfigurasi screening ELP. Nah, nanti apabila untuk pemeriksaannya itu belum ada, nah nanti bisa ditentukan checklist-checklistnya seperti itu. Apakah yang digunakan untuk screening terkait pemeriksaan di ELP-nya. Nah, ini kan baru 9. Nah, nanti yang diaktifkannya mau berapa? Seperti itu untuk klaster 2 untuk ibu dan anak seperti itu. Ini berlaku untuk klaster 2, 3, dan 4. Kemudian, untuk di bagian pelayanan medisnya, nah, Ibu seperti muncul seperti ini nggak, Bu? Untuk di bagian pemeriksaannya, di bagian pelayanannya. Klaster dan siklus hidupnya. Iya, Pak. Sudah muncul. Kemudian misalkan kita pilih, sebentar saya coba pasien yang, nah ini. Nah, nanti di sini ada riwayat terkait untuk hasil screeningnya. Nah, mungkin memang untuk di bagian pemeriksaan screeningnya hanya menampilkan terkait seperti ini saja, Ibu. Nah, yang maksud Ibu seperti ini bukan, Bu? Nah, di pilihannya ya atau tidak. Kemudian juga seperti ini, Bu, untuk pemeriksaannya apakah sudah dilakukan seperti ini, Bu? Belum berarti dia ada, seperti Pak. itu ya, Pak ya. Berarti ada deh. Itu ada, makanya kakak Ini bilang TB. TB ini kita Nah, nanti ketika muncul halaman seperti ini, nah di bawahnya, nah itu dilihat Ibu, dilihat nanti silakan untuk dilakukan screeningnya. Lakukan screeningnya, nanti silakan ditentukan untuk data-datanya silakan disesuaikan, kemudian juga kontak TBC-nya, faktor resikonya, kemudian ada gejala TBC-nya atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, baru di sini akan muncul hasilnya, bukan terduga TBC, seperti itu Ibu. Baru kita Pak, izin simpan. Pak Gimana Ibu? diulang lagi Pak dari yang ini tadi Pak. Izin Pak diulang lagi Pak dari yang konspirasi tadi Pak. Konfigurasi ya? Konfigurasi tadi Nah, Pak. betul. Saya Iya. izin refresh kembali. Nah, untuk menentukan untuk siklus hidup atau klaster yang di pemeriksaan itu ada apa saja, ada di bagian pengelolaan. Kemudian kita pilih yang namanya konfigurasi ILP. Nah, kita cari datanya. Nah, ini ada konfigurasi ILP. Nah, ini ada. Konfigurasi ILP, silahkan dipilih konfigurasi ILP-nya. Nah, otomatis kan akan diminta untuk beberapa pilihan konfigurasi screeningnya. Klaster 2, ibu dan anak terdiri dari ibu hamil, bersalin, dan nifas. Balita dan anak prasekolah, anak usia sekolah, dan remaja.
klaster 3 usia dewasa, klaster 3 lanjut usia, dan seterusnya. Nah, kita sediakan sebetulnya 9 screening. Nah, dari 9 screening ini, itu berapa screening yang mau digunakan? Apakah semuanya? Berarti di sini yang digunakan itu 9 screening dari banyak screening yang disediakan. Jadi yang digunakan itu hanya TBC, kekerasan pada perempuan, kemudian juga diabetes mellitus, hipertensi, dan resiko jatuh, anemia, eklamsia, dan lain sebagainya. Kemudian Pak, kita pengen nambahin juga resiko stroke, tinggal diaktifkan saja. Nah, jika sudah, dari yang tadinya 9 screening, sekarang bertambah menjadi 10 screening. Checklist dulu. Ini berlaku juga untuk screening-screening yang lainnya. Ini misalkan untuk anak usia sekolah dan remaja butuh semua screeningnya. Silakan untuk diceklis-ceklis saja. Yang berdasarkan untuk anak sekolah seperti itu. Jika sudah disimpan. Nah, jika sudah disimpan, nanti ketika ibu itu mendaftarkan pasien, nanti sistem akan langsung otomatis kategorinya itu pasien apa? Apakah pasien ibu hamil, nifas, atau misalkan anak usia sekolah dan remaja, dan lain sebagainya. Baru pada saat di bagian pelayanannya, ntar saya coba cek yang pasien yang udah ada. Nah, pada saat di bagian pelayanannya, nanti akan muncul untuk di bagian klaster dan siklus hidupnya. Nah, seperti ini. Atau misalkan belum sesuai, nanti ibu tinggal disesuaikan saja. Ini ada pilihannya. Misalkan ternyata ini anak ibu dan anak, silakan diubah. Kemudian siklus hidupnya mau kemana? Prasekolah, anak sekolah dan remaja, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, di sini ada pilihan lihatnya. Dilihatnya, di sini kebetulan untuk TC sudah di screening. Kemudian di sini ada diabetes mellitus, silakan lakukan screening. Lakukan screening, dan nanti akan muncul opsinya. Apakah sering lapar? Misalkan tidak, terus iya. Misalkan sering BAK atau mengompol, misalkan tidak, dan seterusnya. Saya inputkan cepat saja. Nah, ini silakan dilengkapi data-datanya. Nanti akan muncul hasil screeningnya. Tidak dicurigai diabetes mellitus. Nah, itu tinggal disesuaikan saja Bapak Ibu. Hasilnya, hasil penunjangnya, nilai rujukannya sana seperti apa, silakan dilengkapi. Jika sudah, kemudian silakan untuk disimpan. Nah, kalau misalkan di sini meminta, silakan lengkapi dulu yang bersifatnya wajib. Nah, ini nama petugasnya siapa? Nah, nanti sebetulnya ini sebaiknya dilengkapi saja semuanya, agar bisa disimpan. Nah, mungkin seperti itu Bu, terkait screening untuk ILP-nya. Nah, nanti akan muncul riwayat untuk screeningnya, tanggal di input, tanggal screening, dan nama petugasnya. Ada lagi Ibu? Pertanyaannya mungkin? Oh baik Pak, mungkin sudah sedikit jelas ya Pak ya. Tetapi kalau misalnya nih ada screening baru atau form screening baru, apakah itu tugas kita yang menambahkan ataukah Dinas Kesehatan nanti yang menginfokan kepada Pak Fikri? Baik. Apabila nanti ada ketentuan screening yang terbaru, bisa dikolektifkan Ibu. Jadi nanti Dinas Kesehatan yang menghubungi atau perwakilan dari Puskesmas. Di sini ada screening baru. Nanti silakan diinfokan ke Pak Asep ya Ibu ya. Kalau misalkan ada pembaruan informasi terkait hasil terkait screening yang terbaru seperti itu Ibu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih kembali. Baik, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian, silakan. Nah, seperti tadi mungkin di luar konteks dari yang disampaikan itu silakan nanti kita ini sesinya diskusi saja Bapak Ibu. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan, silakan. Izin bertanya Pak. Ya, silakan Ibu Yulisma. Saya dari Puskesmas Pasar Gambir, petugas laboratorium Pak.
Iya, Bu. Pemeriksaan kadar gula darah. Terkadang kan dokter ada yang pemeriksaannya 2 kali, Pak. Pertama dia puasa, setelah itu disuruh dokter kan 2 jam PP. Itu gimana ya, Pak? Dan cara jawaban dari laboratorium itu gimana ya, Pak? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu untuk eh, pertanyaannya. Jadi nanti ketika dok itu berarti pemeriksaan yang sama Ibu maksudnya. Ya, Pak, pemeriksaan yang sama. Oke. Jadi mungkin kalau misalkan dokternya itu hanya satu pemeriksaan, berarti Ibu silakan untuk di bagian laboratoriumnya. Kemudian setelah itu silakan, oh, ini yang, akun yang klaster, sebentar saya akun yang demo dulu. Ya, Kemudian Ibu sama silakan ke bagian pemeriksaan laboratnya. Nah, nanti ketika memang Ibu ada pemeriksaan yang sama, sebagai contoh, paling kalau dagi, dari segi sistemnya sendiri, kan ini terdeteksi itu hanya satu kali pemeriksaan saja, Bu ya. Nah, nanti mungkin saya cek di bagian dokternya. Oke, mungkin untuk sisinya Ibu paling nanti dibuatkan saja Bu untuk asam urat 1, asam urat 2. Kalau misalkan di asam urat 1 itu takutnya terblokir seperti ini. Misalkan di sini gula darah puasa, misalkan Ibu nanti dibuatkan saja di master laboratoriumnya untuk pemeriksaan yang kedua, sesi 2 atau sesi 1, sesi 2 seperti itu. Takutnya kalau misalkan dokternya meminta seperti itu, karena udah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya keluar, kemudian selang 2 jam itu silakan di pemeriksaan asam urat juga. Nah, nanti paling Ibu dibuatkan saja master laboratoriumnya kembali untuk asam urat yang kedua, Bu. Di bagian pengelolaan, kemudian cek di bagian untuk laboratoriumnya. Laboratoriumnya. Setelah itu nanti terkait gula darah puasanya masuknya kemana? Sebagai contoh, misalkan di sini ada untuk gula darah puasa. Saya cek dulu data yang gula darah puasanya masuknya kemana. Misalkan ini sebagai contoh kimia darah. Kimia darah. Setelah itu di sini Ibu silakan untuk ditambahkan saja Ibu datanya agar nanti ketika pemeriksaan pertama sudah selesai, nanti tinggal Ibu checklist lagi aja untuk pemeriksaan gula darah puasa yang kedua. Agar gula darah puasa yang pertama sudah terinput, gula darah pemeriksaan kedua selang 2 jam terinput juga. Paling solusinya dari sistem itu seperti itu Ibu. Untuk gambarannya. Berarti nanti ketika hasil itu sudah ada dan ada request permintaan dari dokter, paling nanti Ibu dicek secara manual untuk pemeriksaannya. Seperti itu. Nah, mungkin seperti itu, Bu, paling untuk solusinya, mungkin untuk case di lapangannya seperti itu, saya mungkin izin koordinasi dulu sama tim untuk solusinya seperti apa. Kalau misalkan ada memang eh, dokter meminta selang 2 jam ada pemeriksaan yang sama. Seperti itu, Ibu. Bagaimana Pak Fikri? Maaf, mungkin Mas Asep bisa dibantu terkait apabila misalkan pemeriksaan pertama itu gula darah puasa. Nah, kalau setelah itu nanti selang 2 jam eh, dokter itu meminta untuk Ada lagi pemeriksaan pemeriksaan yang lain sama. mungkin Itu seperti ya. solusinya gimana, Mas? Boleh dibantu, Mas? Oh, oke.
Nanti kalau misalnya seperti itu, Bapak Ibu nanti bisa dilakukan dari menu pelayanan medis, Pak Fikri dan juga Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti silakan masuk ke pelayanan medis seperti biasa. Nah, nanti kan di sini tinggal dicari dulu ya nama pasien yang tadi siapa. Ini contoh namanya Alberti. Ini tinggal diklik aja. Nah, kalau biasanya nanti kan ini langsung ke laboratorium nih. Bapak Ibu, Pak Fikri, ini boleh diisi dulu nggak tadi? Yang mana Pak Asep? Dilihat pelayanan. Boleh isi dulu screeningnya nggak? Yang merahnya aja. Di itu 60 aja. Oke. Langsung disimpan. Oke, satu lagi data dan organ. Lihat pelayanan lagi Pak Peki masih muncul. Nah, Di bawah ya? oke, nanti di sini Pak Ibu untuk cara penambahannya nanti tinggal di scroll ke bawah. Di bawah ada data pelayanan untuk laboratoriumnya. Nah, nanti di sini data laboratorium Bapak Ibu klik tambah aja. Tadi kan udah ada nih pelayanannya untuk asam urat. Nanti misalnya ada asam urat lagi, berarti tinggal klik tambah aja. Tinggal klik tambah, Pak Fikri boleh dicoba. Klik tambah di sana. Oke, nanti silakan tinggal dipilih lagi aja pemeriksaannya. Sehingga dalam satu hari nanti ada pemeriksaan, jenis pemeriksaan yang sama, tapi mungkin dengan hasil yang berbeda. Kurang lebih seperti itu. Untuk pemeriksaannya semua sama yang tadi disampaikan oleh Fikri, hanya untuk penambahannya saja yang berbeda. Seperti itu. Dari puskesmas mana tadi Bapak Ibu yang bertanya izin? Pasar Gambir, Pak. Oh, Pasar Gambir. Oke, siap Bu, Pasar Gambir. Yang kedua nih, Pak, Boleh Bu, Boleh, silakan. Bu. pemeriksaan ini kan kita input harus real time ya, Pak ya. Kalau real time sendiri itu Bu, kalau misalkan kondisinya tidak memungkinkan, itu bisa setelah pelayanan, tapi untuk dari tim kami itu sebaiknya real time saja Bu. Ya, terkait pemeriksaan TCM, Pak. Terkadang kan kebetulan di puskesmas kami kan ada pemeriksaan TCM. Pemeriksaan sputum maksudnya. Pemeriksaan Terus apa Bu itu teh? pemeriksaan TCM, pemeriksaan sputum pasien yang Oh, TBC. skutum. Ya. Oh, TBC. Iya, iya. Ya, sekarang kan Pak sampelnya banyak gitu kan Pak. Jadi kan nanti hasilnya kan bisa beberapa jam baru keluar. Itu gimana itu Pak? Atau mungkin kadang bisa sampai 1 hari gitu Pak. Besoknya baru bisa keluar hasilnya. Berarti kita inputnya pas besoknya nggak apa-apa itu kan Pak? Nah, baik Ibu izin menjawab, memang kalau misalkan kondisinya memang tidak memungkinkan karena menunggu hasil tidak real time, berarti nggak apa-apa Bu untuk kondisinya itu silakan diabaikan saja dulu sampai hasilnya memang keluar. Berarti Ibu tidak real time penginputannya itu dibolehkan saja Ibu seperti itu, tidak jadi masalah. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Mungkin ada lagi dari yang lainnya. Mungkin itu dari Ibu Lilisma, mungkin case-case di lapangan yang terjadi terkait diimplementasikannya ke dalam sistem e-Puskesmas. Baik, mungkin terima kasih Mas atas tambahannya dan bantuannya. Mungkin ada lagi dari rekan-rekan yang lainnya, dari unit-unit yang lainnya yang ingin ditanyakan, silakan. Pak izin Pak mau bertanya dari puskesmas 1. Ya, silakan Pak Windu. Ini kan kemarin nyoba ngisi stok opname Pak. Terus kami kan ngisi ngasal gitu Pak. Terus pas itu minta password otoris Pak. Pas kami masukkan password dari puskesmas Satria itu nggak bisa Pak. Itu gimana maksudnya Pak? Tapi sudah izin Bapak menjawab, itu sudah dibuatkan untuk pas otoritasnya Bapak. Buatnya di mana ya Pak? Nah, mungkin saya izin menyampaikan cara buatnya itu di mana.
juga tadi sama menghapus pasien, menghapus poli. Settingnya itu di bagian pengguna yang kita gunakan. Kemudian pada saat bapaknya itu ingin mengubah atau juga menambahkan akun, nah di sini akan muncul Pak password otorisasi. Nah, password otorisasi ini boleh sama dengan password, boleh juga bebas, asalkan terisi. Jika sudah dilengkapi password otorisasinya, jangan lupa disimpan. Setelah itu logout terus login kembali, Pak. Nah, jika sudah di logout terus login lagi, nanti silakan Bapak untuk di stok obatnya. Nanti tinggal dihapus saja, Bapak. Nah, seperti ini kan, dihapus. Nah, fungsi pas otorisasi itu untuk hapus pasien, hapus poli, dan hapus obat juga bisa. Nah, mungkin seperti itu, Bapak, terkait pertanyaan yang disampaikan. Jadi harus dibuat dulu password otorisasinya. Iya, Pak. Nah, boleh Bapak Windu silakan dibuat terlebih dahulu. Nanti ketika memang terjadi kendala, silakan untuk disampaikan kembali. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang lainnya, silakan. Silakan Pak Faizal. Ya, selamat siang. Saya Faisal Selamat siang, dari Bapak. Bandung. Ya, saya izin tanya, kalau penambahan diagnosis masih bisa nggak, Bang? Untuk penambahan diagnosis paling request aja sih Pak ke tim Karena kami. ada yang ini belum semua yang di ICD-10 masuk. Oke, Itu berarti apa, Saya Pak? kemarin Diagnosa yang nggak masuk apa ya? Yang udah dicek. ankylosistit, ankylosistit, Coba Mas, ankylosistit. Mas Fikri boleh dicek nggak, Mas? Kemarin saya An nyari ankylosistit agak susah, nggak ketemu. ah, itu penyakit apa, Pak? Gimana ya jelasinnya? Susah saya. Oh, Gigi yang susah, dia nempel sama tulang, nggak bisa dicabut. oh, ya, kalau dari ICD-10 sendiri itu berapa ya Pak? Saya nggak hafal Oke. kodenya. Gitu. Coba ininya tadi apa, Pak? Dia apa? Gigi Ankylosis, ANKYLO ANK. ANKY. Dia ANK Ankylosis. ANKY ankilosis. Ya. TEET. Coba Mas Fikri boleh ditulis nggak? yang di sini Mas, Ankilo di bagian ini Mas Asep. AN K G Seperti ini Pak. K03. ini bukan, Pak. berapa itu? Ankylosis Ah, TETH. Ya. ini bukan, Pak. K03.5. Oh ya ya. Ya, sampai periapical abscess with sinus sudah ada belum ya? Coba Mas Fikri. Apa, Pak? Periapical. Masih gigi juga, Pak, ini. Iya, gigi. Peri. Nulisnya gimana, Pak? PERIAPICAL. Oh, peripheral abscess with sinus itu, Pak. Ya, itu adanya cuma without ya, atau with. Bentar. Keduanya sudah ada. Coba Mas Fikri PE, tulis PE, terus RIA, peria, pical. Ini Pak, ada yang with sinus sama without sinus.
K04.6 sama Oh ya udah. K04.7. Nah, terakhir Ada dok ya? ya, terakhir ini Mas. Bang, mau Apa? tanya sudah kuat sama satu sehat belum? Oke, boleh. Karena saya ada pemenuhan SKP itu dengan pemeriksaan pasien. Itu bisa diambil dari pelayanan saya di Poli. Nah, apakah sudah connect sama satu sehat atau belum untuk nanti penahan saya ya 7 pasien untuk per satu SKP-nya? Baik Bapak izin menjawab. Jadi memang untuk kunjungan beserta diagnosa itu kita sudah terintegrasi ke satu sehatnya Bapak. Jadi nanti ketika dokter itu sudah melengkapi berupa anamnesa, diagnosa, nanti sudah langsung terkirim untuk rekam mediknya itu ke satu sehat dok, gitu. Hmm. Tapi itu bisa tetap direkap di satu sehat. Bisa dok kalau misalkan memang laporannya sedia nanti. Berarti sudah selesai bridging ya? Kemarin kan kayaknya belum selesai bridging. Ya boleh dok, nanti bisa kalau misalkan memang sekiranya memang untuk memonitoring secara pribadi, silakan Ya. dok. Sifatnya publik di platform Satu Sehatnya. Di sini ada monitoring Oh iya. Satu Sehatnya. Nah itu apakah sudah hijau atau belum seperti itu dok? Oh ya, berarti saya sudah bisa ngecek juga ya di satu sehat saya ya Iya betul dok. untuk Monitoring. RMI Puskesmas ini ya. Ya betul dok, nanti akan dicek saja apakah untuk kunjungannya sama diagnosisnya sudah masuk apa belum seperti itu. Oke, siap. Oke, terima kasih Bang. Ya sama-sama dok terkait pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Oh ya, satu lagi Bang. Kalau konsul antar poli itu gimana? Siapa yang nanti ngisi di IRM-nya terakhir? Maksudnya rujukan dari Kalau poli ke poli misalnya, gitu ya dok? ya betul, internal, bukan Oke, eksternal, internal. Gitu. baik dok. Nah, jadi untuk menentukan apakah memang pasien tersebut dibutuhkan untuk rujukan internal, itu dari poli sebelumnya dok. Misalkan selaku poli gigi, kemudian dokter merujuk yang lain. Nanti pilih saja dok, dokter pilihnya status pulangnya bukan berobat jalan, tapi rujuk internal. Nah, silakan dirujuk internal. Nanti silakan untuk diselesaikan, dok. Nah, nanti sistem akan langsung secara otomatis mengarahkan ke poli yang ditujunya, dok. Nah, dokter nanti ke poli yang ditujunya itu poli apa? Nah, misalkan di si polinya sebagai contoh saja, Poli umum. poli umum nih saja. Nah, kebetulan ini polinya sudah terdaftar, dok. Kita coba yang lainnya, dok, sebagai sampel. Nah, sebagai contoh, ini ke poli yang lainnya. Nah, nanti dokter itu sudah selesai penanganannya karena memang bentar agak ngelis dok di sini. Ya, Karena ya. dokter memang sudah merujuk. Nanti dicek dok di poli gizinya pasiennya seperti itu. Berarti tetap dari 2 poli ini saya ngisi atau cuma salah satu aja, Bang? Tetap paling ngisi dok. Jadi Oh, ngisi cuman riwayat pemeriksaannya dari dokter sebelumnya sudah ada dok kelihatan gitu. oke, siap. Baik, terima kasih dokter Siap, atas siap. Terima kasih. pertanyaannya. Sama-sama dok. Ada lagi kan silahkan. Baik, kalau misalkan memang tidak ada, saya izin Bapak Ibu untuk menyampaikan terkait fitur-fitur yang lainnya. Nah, di sini mungkin saya izin untuk bagaimana cara untuk menambahkan agar obat tersebut bisa diresepkan oleh dokter. Nah, di sini silakan akses ke bagian pengelolaan. Kemudian kita ada beberapa fitur yang bisa digunakan. Yang pertama itu terkait penerimaan obat. Nah, apabila nanti obat tersebut datang, kemudian juga kita ingin menambahkan
stok obatnya berdasarkan faktur yang tersedia, kita bisa masuk ke bagian penerimaan obat. Setelah itu di sini silakan untuk dibuatkan baru. Nah, silakan dibuatkan baru. Setelah itu kita tentukan untuk jenis penerimaannya, apakah dropping, hibah, mutasi, atau pembelian secara mandiri. Misalkan kita posisinya itu dropping, kemudian untuk transaksi pemesanan ini boleh diabaikan karena sifatnya tidak wajib. Kemudian di sini kita tentukan untuk tujuan penerimaannya. Misalkan untuk tujuan penerimaannya itu misalkan stok bulanan. Kemudian di sini ada nomor berita acaranya, silakan disesuaikan. Kemudian di sini ada tanggal penerimaannya, misalkan tanggal 11. Kemudian ruangannya mau kemana dulu? Apakah ke gudang farmasi atau langsung ke apotek? Biasanya kalau alur di puskesmas itu kan dari gudang baru didistribusikan ke apotek ya. Berarti di sini ruangannya sudah sesuai gudang farmasi. Tapi kalau misalkan kita pilihnya apotek, ada opsi untuk apotek. Nah, gudang, kemudian petugas yang melakukan penerimanya itu siapa? Nah, misalkan dari hakim, kemudian di sini ada kolom tambah obat. Silakan untuk diinputkan obatnya. Nah, di sini ranitidin 150 mg tablet. Kemudian juga ada batch-nya. Sebagai contoh saja. Kemudian ada tanggal kadaluarsanya sebagai contoh. Kemudian jumlah penerimaannya atau yang datang ke puskesmasnya itu misalkan 500 kaplet. Kemudian disimpan obat. Nah, ini untuk satu obat. Nanti kalau misalkan dalam satu kali pemrosesan itu ada beberapa obat yang diterima atau yang dibeli, silakan tambahkan obat yang lainnya. Mau 10 obat, 20 obat, dan seterusnya. Nah, jika sudah, jangan lupa untuk disimpan penerimaan obat. Jika sudah, kita masih ada satu kali edit apabila memang membutuhkan data yang tidak sesuai dan sebagainya, silakan disesuaikan saja. Simpan obat. Jika dirasa memang sudah sesuai, jangan lupa untuk diupdate penerimaan obatnya. Kemudian jangan lupa untuk diproses. Proses ini merupakan tahapan akhir ketika obat ingin ditambahkan ke dalam sistemnya. Jadi dipastikan sebelum kita proses itu obatnya sudah semua diinputkan dan sudah sesuai. Nah, jika sudah ditambahkan dengan jenis penerimaannya dropping. Kemudian di sini kita cek di bagian pengelolaan obatnya dengan nama obat tadi ranitidin 150 mg. Kita cek datanya di bagian stok obat. Kita cari untuk yang datanya yang tadi. Nah, kita ke slide ketiga. Nah, ada muncul. Untuk obatnya ranitidin, kemudian jumlah stoknya itu 500. Kemudian ada kota tebing tinggi, tadi batch-nya sudah sesuai dengan ada di gudang farmasi. Nah, terus bagaimana Pak ketika obatnya itu kita ingin distribusikan ke apotek agar bisa diresepkan? Nah, kalau misalkan obatnya itu sudah ada di gudang, kemudian kita ingin distribusikan, ada di menu distribusi obat, kemudian kita sama konsepnya itu buat baru, nanti kita tentukan tanggal distribusinya tanggal berapa. Misalkan nih obat di apotek itu sudah menipis, sedangkan petugas apotek ingin mendistribusikan di tanggal yang ingin ditambahkan. Misalkan tanggalnya tanggal 11 per hari ini. Kemudian keperluannya distribusi. Petugas yang melakukan distribusi itu siapa? Kemudian ruangan asalnya. Nah, ini ruangan asalnya kita pilihnya gudang. Karena kita ngambil data obat itu dari gudang farmasi. Kemudian kita pilih puskesmas atau jejaring, jangan luar. Kemudian tujuannya itu dalam gedung. Misalkan nama puskesmas 1. Atau nama puskesmasnya masing-masing dari Vaskes. Kemudian ruangan tujuannya, baru kita pilih ruangan tujuannya itu pilihnya apotek.
Nah, silakan pilih apotek, kemudian tentukan obat yang mana yang ingin didistribusikan yang ada di gudang. Nah, ini karena kita pilih ruangan asalnya itu ada di gudang, jadi sistem akan mendeteksi stok obat yang ada di gudang saja. Jadi tidak akan campur dengan ruangan apoteknya. Misalkan tadi ranitidin. Nah, di sini ranitidinnya yang mana? Untuk yang batch-nya seperti itu. Nanti silakan untuk disesuaikan saja untuk batch yang memang ingin ditambahkan. Apakah yang memang tanggal kadaluarsanya terdekat, yang pertama kali ditambahkan, dan lain sebagainya. Nah, ini sisanya misalkan 100 lagi. Nah, kita inputkan saja misalkan semuanya atau sebagian. Misalkan kita ingin semuanya misalkan 100. Kemudian silahkan tambahkan untuk batch-nya 007 3 kali. Kemudian jangan lupa disimpan. Oh, ini nama penerimanya belum diisi. Kemudian disimpan. Setelah itu silakan untuk diproses. Nah, maka obat ranitidin ini sekarang sudah ada di bagian ruangan apotek dengan stoknya itu 100. Nah, kita sesuaikan untuk yang ranitidin yang batch-nya sudah sesuai. Nah, di sini sebelumnya itu sisanya 200 karena sudah ditambahkan jadi 300 seperti itu dengan batch yang sama. Dengan nama obatnya ranitidin 150 mg. Nah, mungkin seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu terkait alur untuk menambahkan obat melalui penerimaan dan distribusi obat dari gudang farmasi ke ruangan apotek. Nah, terus bagaimana ketika kita ingin menambahkan stok obat yang ada atau yang tersisa di ruangan apotek saja, tidak melalui distribusi obat? Nah, kita tambahkan itu melalui stok opname. Nah, untuk melalui stok opname, kita selesaikan dulu yang drafting ini. Nah, dipastikan untuk statusnya itu tidak boleh ada yang draft seperti ini. Semuanya harus selesai, baik itu dari gudang maupun apoteknya. Kita coba untuk pilih tambah untuk yang di ruangan apotek, kemudian ruangannya apotek. Nah, ini kita menambahkan stok obat yang memang tersedia di apotek saja. Kemudian nama penanggung jawabnya silakan disesuaikan. Kemudian jangan lupa untuk diklik simpan. Nah, setelah diklik simpan, pada saat kita membuka stok opname ini, kita bisa melakukan stok opname atau penyesuaian antara stok yang ada di sistem dan stok real yang ada di apoteknya berdasarkan ruangan yang disesuaikan. Nah, misalkan di sini untuk Ambroxol tablet 30 ml itu sisa di sistemnya 970. Tapi pada saat rekan-rekan puskesmas itu melakukan stok opname, ternyata di realnya itu hanya ada 950. Nah, jadi kan minus 20 itu kemana obatnya? Apakah salah input atau misalkan ada obat yang hilang seperti itu. Kalau misalkan memang sesuai, tinggal diinputkan saja 970. Jadi tidak ada selisih. Kemudian apabila kita ingin menambahkan stok obat baru, silakan pilih stok obat baru, kemudian dicari nama obatnya yang ingin kita tambahkan. Dengan catatan master obatnya itu sudah kita tambahkan sebelumnya. Ranitidin, sumber dananya misalkan BLUD, kemudian untuk PBF-nya silakan disesuaikan, tapi kalau misalkan tidak tahu ini boleh diabaikan. Kemudian di sini jangan lupa untuk stok awalnya. Untuk stok awalnya itu silahkan disesuaikan. Misalkan di sisa di apotek itu tersisa 456 kaplet. Kemudian batch-nya. Ini untuk batch-nya untuk mendeteksi obat itu sesuai atau tidak. Mata tebing, kemudian expire date-nya silahkan disesuaikan. Kemudian tambah. Nah, nanti akan masuk ke dalam list daftar stok opname obat. Di sini tadi Ambroxol sudah di SO dari 97 ternyata sesuai 97. Kemudian di sini ranitidin akan muncul juga stok opname-nya
bertambah jadi 456 dengan batch-nya Kota Tebing seperti itu. Nah, jika sudah ditambahkan seperti ini, kita juga bisa tambahkan untuk obat-obat yang lainnya. Misalkan 10 obat, 20 obat. Jika sudah, kemudian jangan lupa untuk diklik simpan, kemudian diklik selesai. Nah, kita cek obat yang ranitidin tadi, apakah memang sudah bertambah atau belum. Ada di bagian stok obat, kemudian kita cari datanya. Nah, sekarang sudah bertambah. Dari batch Kota Tebing, di sini jumlah stok yang tersedia itu 456 karena baru ditambahkan tadi. Ruangannya ada di apotek seperti itu. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu terkait alur bagaimana caranya untuk menambahkan stok obat, mendistribusikan obat, dan dan melakukan stok off-name seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan terkait alur yang sudah disampaikan. Mungkin saya izin untuk memberikan terkait absensi kehadiran. Apabila yang masih bergabung, silakan untuk dilengkapi terkait absensi yang sudah saya lampirkan di kolom chat seperti itu. Nanti untuk teknis penggunaan e-klinik atau e-pus silakan disesuaikan. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu ada lagi yang ingin disampaikan? Silakan. Cuma bisa buka pendaftaran bagian pelayanan dan pengelolaan Di mana ya, Pak? Ya, bagaimana Ibu? Absensinya di mana? Di kolom chat, Bu. Nah, di sini di bawah ada kolom chat. Silakan untuk diakses untuk Google Form-nya. Oke, Pak. Oke. Boleh untuk apabila yang memungkinkan silakan untuk diisi untuk link kehadirannya. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang Ibu. Ada yang ditanyakan? Silakan. Pak, ini saya bagian farmasi dari Pak Batu. Mau nanya, Pak, jadi pertama kali kami menginput obat itu dari pemesanan ya, Pak? Nah, kalau dari sistemnya sendiri, langsung saja Ibu di bagian penerimaan saja Ibu. Jadi nanti ketika obatnya datang sesuai faktur, itu inputnya di bagian penerimaan obat saja. Terus Kalau ini Pak, ini kan kami ini kan Pak sudah ada stok obat ini di puskesmas. Misalnya setiap bulan kan baru ada masuk obat, jadi kayak mana Pak? Oh, jadi Ibu pengen inputin sisanya Bu ya? Iya. Nah, paling Ibu Kalau inputin sisanya di stock of name Ibu. Stock of name. Ya, stock of name. Kemudian Ibu klik tambah. Tambah. Nah, Ibu inputkan saja ruangannya langsung di apotek, jangan di gudang seperti itu Bu. Berarti Ibu inputin sisa stok yang ada di apotek saja. Jadi yang di gudang kayak mana Pak? Nah, berarti nanti Stok Ibu gudang saja pilihnya. Gudang farmasi gitu. Jadi penambahan obat itu sisa yang ada per ruangan seperti itu Ibu. Jadi kan gini Pak, ini kan kami ada stok obat di gudang farmasi, ada juga di apotek. Jadi jadi untuk ini kami input yang di dua-duanya gitu Pak. Karena kan semua masih ada stok obat itu, di gudang ada, di apotek ada. Oke. Baik kan kalau misalkan Ibu menambahkan obat berdasarkan faktur kan otomatis tidak ada kesesuaian Bu ya. Nanti obatnya sudah diresepkan berkurang gitu kan. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, Ibu bisa menambahkan untuk ruangannya di sini per ruangan. Jadi sisa apotek itu berapa, obatnya apa saja, kemudian nama penanggung jawabnya siapa, misalkan di sini atas nama Dimas, kemudian simpan. Nah, setelah disimpan baru Ibu inputin stok obat yang baru tadi. Stok obat baru yang sisa yang ada di apotek.
obatnya misalkan Bu paracetamol, misalkan paracetamol tablet. Ya misalkan sisa 200 lagi. Nah, biasanya sesuai kan Ibu, biasanya sesuai dengan obat tersebut. Nah, jika udah, jangan lupa expire-nya, jika terus ditambahin. Nah, nanti akan masuk ke daftar stok opname obat Ibu. Obat A, obat B, sampai obat Z. Nah, nanti jangan lupa disimpan dan diselesaikan. Seperti itu Bu, maka obatnya sudah langsung masuk ke dalam stok obat. Terkecuali kalau misalkan bulan depan obatnya masuk berdasarkan faktur nih, belum ada pengurangan stok ke penerimaan obat Ibu. Seperti itu. Kurang paham sih, Pak. Nanti mungkin saya akan ini Ibu udah di record ya Bu ya. Terkait videonya nanti Ibu bisa akses kembali dan langsung dicoba Ibu. Gitu. Iya, Pak. Oke, terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama Ibu. Baik, mungkin yang baru bergabung saya izin lampirkan juga untuk link absensinya mungkin belum terkirim, saya izinkan lampirkan kembali. Nah, saya sudah lampirkan untuk link absensinya, silakan untuk dilengkapi terkait kehadirannya. Mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan terkait kendala atau misalkan diskusi, saya izin untuk mengakhiri agenda pelatihan pada siang hari ini. Sebelum itu mungkin dari Pak Asep, apakah ada yang ingin disampaikan atau ada yang ditambahkan? Boleh Pak Asep? Baik, kalau misalkan dari Pak Asep sendiri tidak ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan, mungkin sebelum kita akhiri terkait agenda pelatihan pada siang hari ini, saya izin Bapak Ibu untuk kita sesi dokumentasi terlebih dahulu.